Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gendang Agustin dari Prodi Manajemen. Ingin meresum kembali mengenai materi whistleblowing yang diajarkan oleh dosen pengampu Bapak Yoyo Purnomo MPD. Pengertian whistleblowing: pelapor atau pelanggaran atau disingkat sebagai pelapor adalah istilah bagi orang atau pihak yang merupakan karyawan, mantan karyawan, pekerja, atau anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Jadi singkatnya, pelaporan pelanggaran ini sendiri merupakan sebuah tindakan atau sikap kecurangan yang bisa jadi ditemui dalam lingkup kerja. Tindakan pelaporan ini sendiri sebenarnya seperti dua mata pisau yang diayunkan, bisa membawa hal positif, namun bisa juga membawa hal negatif. Menjadi positif jika memang pelaporan ini sendiri mendapatkan buntut penyelesaian yang jelas dan akar masalah bisa dipecahkan. Namun bisa menjadi negatif jika kemudian persoalan ini merembet hingga ke pihak-pihak atau oknum di luar perusahaan yang tidak berkepentingan. Jenis-jenis whistleblowing. Jenisnya ada dua. Yang pertama, pelaporan pelanggaran skala internal. Yang kedua, pelaporan pelanggaran skala eksternal. 1. Pelaporan pelanggaran skala internal. Untuk tindakan atau jenis pelaporan pelanggaran berdasarkan skala internal, yang mana hanya melibatkan orang dalam perusahaannya saja. Contoh, ada karyawan yang mengetahui tindak kecurangan yang dilakukan oleh rekan atau bahkan atasannya. Maka kemudian orang yang mengetahui tindak kecurangan ini kemudian mengadukan hal yang diketahui ini pada atasan satu perusahaannya yang lebih tinggi, di mana tentu saja jenis dari penyimpangan sikap kerja atau kecurangan ini sendiri masih bisa diselesaikan dengan media damai. Maksudnya adalah peredaman beritanya bisa menjadi lebih mudah karena hanya melibatkan orang dalam dan tidak mengganggu citra perusahaan. Jenis kecurangan internal ini sendiri biasanya penyelesaian akan dilakukan dengan menghadirkan tertuduh, terlapor, serta bukti terkait dengan diselesaikan atasan kerja. Kedua, pelaporan pelanggaran skala eksternal. Kemudian, untuk jenis kecurangan berdasarkan pelaporan pelanggaran skala eksternal yang mana menjadi lebih serius. Tindakan pelaporan kecurangan yang dilakukan oleh rekan satu perusahaan atau melibatkan orang di luar perusahaan. Pada skala kasus eksternal ini sendiri jelas bisa mempengaruhi citra perusahaan di kalangan perusahaan lain dan khalayak umum. Biasanya untuk jenis pelaporan berskala eksternal ini sendiri dilakukan karena dirasa merugikan banyak kalangan termasuk masyarakat. Contoh, sebuah perusahaan melakukan produksi barang yang mengandung zat berbahaya dan diedarkan ke masyarakat, maka karyawan melaporkan ke masyarakat umum. Tindakan pelaporan semacam ini juga biasanya menjadi salah satu kasus besar dalam ranah kriminalitas dan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Penerapan whistleblowing dalam bisnis. Yang pertama, menjalankan bisnis dan skema kerja tanpa korupsi. Yang kedua, selalu mendengarkan aspirasi pekerja. Yang ketiga, menyediakan kotak saran anonim. Yang keempat, memberikan sikap dan kepercayaan kepada loyalitas karyawan. Yang kelima, menerapkan kebijakan hotline pelaporan pelanggaran. Yang keenam, menjalankan kebijakan bisnis penuh keterbukaan. Kesimpulan, perusahaan atau pelaku bisnis tentu saja harus bisa menerapkan sikap berani mengungkapkan kecurangan yang ditemui oleh tim atau rekan kerja. Sekaligus tentu saja bisa loh para pelaku bisnis menerapkan sikap pelaporan pelanggaran ini untuk menunjang kelancaran bisnis dan kerja. Salah satu pelanggaran atau fraud yang biasa dilakukan dalam usaha adalah pada masalah finansial dan keuangan perusahaan. Untuk meminimalisir tindakan fraud ini, Anda bisa mencoba untuk menggunakan sistem akuntansi berbasis cloud yang memudahkan Anda dalam memantau proses yang berhubungan dengan masalah finansial kapanpun dan dimanapun Anda mau. Sekian ringkasan resume dari saya.
Saya Dika Gemilang Agustin pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.